Sejumlah pedagang yang berada di Pasar Kalindo, Banjarmasin, Kalimantan Selatan di siang itu sekira pukul 2 waktu setempat mendadak terbawa pada sebuah situasi yang seolah-olah bahwa mereka seperti sedang berada di sebuah medan pertempuran. Mencekam. Suara desingan peluru seolah-olah tak ada habisnya. Diawali dengan satu desingan peluru, lalu disusul dengan beberapa desingan. Suaranya jelas terdengar oleh para pedagang yang di siang itu terlihat sedang berkemas memberesi barang dagangannya karena sudah waktunya tutup. Sedetik kemudian benar saja, saat itu telah berjatuhan beberapa tubuh manusia dengan cairan merah yang membanjir di aspal. Saat itu setidaknya terdapat 2 tubuh manusia yang tergeletak di Pasar Kalindo, tepat di sebuah toko emas yang bernama Toko Emas Arafah. Di ujung pasar yang tak jauh dari toko emas tersebut, warga pun berkerumun, saling bersahutan, ada yang mengumpat, ada yang diam saja, dan ada yang berlari. Ya, para warga di siang itu, atau tepatnya 1 hari menjelang bulan suci Ramadan, warga berhasil meringkus seorang yang diduga adalah perampok toko emas Arafah, Pasar Kalindo. Penampakan pelaku yang sudah tahu lah ya, bagaimana ketika seorang yang diduga penjahat diserahkan kepada hakim jalanan. Yang pasti bau gementah, sikutan tangan, tendangan kaki, pukulan kayu, bahkan lemparan batu adalah sebuah bonus bagi mereka. Namun kala itu seorang yang diduga adalah perampok toko emas tersebut, beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan. Dikarenakan polisi masih sangat membutuhkan keterangan orang tersebut terkait peristiwa di siang itu. Tercatat 26 kg emas, uang tunai sebesar 160 juta, dan barang berharga lainnya raib di gondol perampok. Ditambah harta yang tak terhitung nilainya pun raib siang itu. Ya, harta berupa nyawa manusia. Total ada 5 korban yang menjadi tumbal di siang itu. Warga dan pedagang Pasar Kalindo mampu meredam emosi mereka, sehingga orang terduga pelaku tersebut berhasil diamankan dan dibiarkan hidup-hidup. Dan dari mulutnya lah terungkap sebuah informasi penting tentang perampokan yang baru saja terjadi di siang itu di Pasar Kalindo, di mana perencanaan perampokan tersebut dinilai cukup matang dan rapi. Juga perampokan ini difasilitasi dengan fasilitas yang mumpuni dan modal yang gak sedikit. Dan dari mulutnya pula lah terungkap aktor-aktor lainnya yang menjadi dalang perampokan toko emas Arafah di siang itu. Siapa para pelaku? Lalu apa yang menyebabkan perampokan yang telah terencana dengan rapi ini bisa gagal? Dan siapa orang yang menjadi pahlawan dan berhasil menggagalkan usaha perampokan ini? Jadi begini. Sebuah toko emas yang bernama Toko Emas Arafah yang terus eksis bertahun-tahun lamanya mendiami sebuah ruko yang ada di Pasar Kalindo, Jalan Belitung Darat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Toko Emas Arafah merupakan salah satu toko emas yang cukup banyak memiliki pelanggan di Kota Banjarmasin. Dikarenakan selain menjual perhiasan emas dengan model yang unik serta bervariasi, juga toko ini menjual produk-produk perhiasan lainnya dengan harga yang cukup bersaing. Dan terutama nih, emak-emak adalah pelanggan setia toko emas milik Haji Gamal ini. Haji Gamal sebagai pemilik toko emas Arafah selalu memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga pelanggan-pelanggannya tidak ragu untuk membeli, menjual, atau sekedar tanya-tanya saja di toko miliknya tersebut. Dikatakan dalam operasionalnya, Pak Haji Gamal juga dibantu oleh sang istri yang bernama Umi Kalsum, kembaran Umi Kalsum yang bernama Umi Hani, Abdillah adik Umi Kalsum, dan beberapa karyawannya yang berjumlah sekitar 6 hingga 7 orang. Toko Emas Arafah membuka layanan jual belinya setiap hari dari hari Senin hingga hari Minggu, dan toko itu dibuka dari pukul jam 8 pagi hingga jam 2 siang. Di sebuah siang yang terik, 2 orang pria terlihat mondar-mandir di sekitar Pasar Kalindo. Beberapa kali mereka terlihat duduk-duduk sambil memantau kegiatan jual beli yang ada di toko emas tersebut. Perhatian mereka tertuju pada Toko Emas Arafah, dikarenakan toko tersebut merupakan toko emas yang cukup ramai pengunjungnya di siang itu. Kedua pria tersebut adalah Arif Gunawan dan Andri. Arif dan Andri adalah orang luar. Ia bukan orang asli daerah tersebut. Arif adalah orang Banyuwangi, sedangkan Andri adalah orang Palembang. Jauh-jauh mereka datang ke Balikpapan hanya untuk melakukan misi pemetaan atau pemantauan atau apapun itu. Ya, Arif dan Andri di siang itu sedang melakukan observasi toko emas yang akan menjadi target perampokan mereka dan tim. Bisa dibilang Arif dan Andri adalah tim advance-nya. Tak lama kemudian Arif menghubungi teman-temannya. Saat itu, ia menghubungi kawannya yang bernama Hartono dan Nur Samsul.
Di pembicaraan yang mereka lakukan melalui telepon tersebut, Arif pun menjelaskan hasil pemetaan terhadap target yang baru saja ia selesaikan bersama dengan Andri. Setelah menjelaskan panjang lebar mengenai rencananya untuk merampok toko emas Arafah, Hartono dan Nur Samsul langsung setuju. Mereka langsung berembuk kembali tentang kapan waktu yang tepat untuk melangsungkan aksi perampokan itu. Selanjutnya, setelah dipastikan tanggal terkait pelaksanaannya, Hartono kemudian mengajak dua begal lainnya. Saat itu, Hartono mengajak temannya yang bernama Sadewa dan Cuplis. Hartono dan Nur Samsul yang pada saat itu sedang berada di Surabaya memerintahkan Sadewa dan Cuplis untuk bertemu dengan mereka di pelabuhan Surabaya. Di saat itu rencana mereka akan pergi menuju Banjarmasin dengan menggunakan jasa penyeberangan kapal feri melalui pelabuhan Palangkaraya. Dikarenakan memang mereka semua sudah merencanakannya dengan cukup rapi, sehingga rute perjalanan mereka pun diatur sedemikian rupa. Di saat itu pula, mereka pun telah menyiapkan kendaraan sebagai fasilitas pendukung agar rencana mereka berjalan dengan mulus. Di saat itu Hartono menggunakan sebuah mobil Ford Ranger dan Suzuki R3, yang keduanya milik sang mata-mata Arif Gunawan. Singkat cerita, setelah keempatnya telah sampai di pelabuhan Palangkaraya, kemudian mereka dijemput oleh Arif dan segera menuju sebuah hotel yang berada di Palangkaraya tentunya. Seperti biasa sebagai teman lama, saat itu mereka saling bertegur sapa. Arif juga sempat berkenalan dengan Sadewa dan Cuplis, yang merupakan begal yang baru aja ia kenal saat itu. Masih di hari yang sama, sekira pukul jam 12 waktu setempat, Andri yang sebelumnya ada di Jakarta juga ikut ke hotel itu. Namun kala itu Andri tidak mau ketinggalan. Ia juga membawa satu orang begal lainnya yang bernama Asmuri. Di hotel tersebut mereka bertujuh kembali mematangkan rencana mereka. Mereka juga telah menyiapkan 2 tas besar yang akan mereka gunakan untuk menampung hasil rampokan. Entah dari mana asalnya, yang jelas aksi perampokan yang akan mereka lakukan itu dan beberapa dari mereka akan dibekali dengan senpi pabrikan, bukan rakitan, yang sudah barang tentu untuk memilikinya membutuhkan dana yang sangat besar serta izinnya yang cukup sulit. Dan di siang itu berkumpullah 7 orang untuk duduk bersama, berdiskusi bersama, dan merencanakan sebuah misi yang berbahaya. Keesokan harinya, tepat tanggal 24 Juni tahun 2015, berangkatlah mereka bertujuh dari Palangkaraya menuju kota Banjarmasin. Setelah sampai di kota Banjarmasin, saat itu rombongan sengaja dipecah. Satu rombongan menginap di Wisma Pertamina dan lainnya menginap di Wisma Antasari. Pemilihan wisma-wisma tersebut sengaja ditentukan agar jaraknya saling berdekatan dan tak terlalu jauh dari target. Saat berada di kota Banjarmasin, Arif Gunawan yang sepertinya adalah penyokong segala pendanaan, saat itu ia membeli 3 buah sepeda motor dengan cara cash, di mana motor-motor tersebut akan dipakainya sebagai kendaraan berdinasnya. Dan setelah melunasi segala tagihannya, ia pun parkirkan sepeda motornya di parkiran sebuah rumah sakit di kota Banjarmasin. Setelah semuanya siap dan rapi, mereka bertujuh pun melakukan pemantauan terakhir di lokasi targetnya. Rencana busuk itu jatuh pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni tahun 2015. Tak ada yang aneh di hari itu, semua tampak normal-normal saja. Hingga kenormalan di hari tersebut tiba-tiba runyam. Ketika di siang itu sekira pukul 2 waktu setempat, yang dimana saat itu pintu rolling door toko sudah tertutup setengah. Datanglah beberapa pria dengan menggunakan 3 buah sepeda motor, lengkap dengan helm serta penutup wajah. Beberapa dari mereka juga dilengkapi dengan senpi. Sontak datangnya tamu yang tak diundang tersebut membuat orang-orang yang ada dalam toko pun ketakutan. Istri pemilik toko Umi Kalsum dan Umi Hani serta adiknya Abdillah dan beberapa orang karyawan lengkap saat itu berada di dalam toko. Amsuri, Sadewa, dan Cuplis saat itu mereka segera memasuki toko emas yang disusul oleh Arif. Sementara itu Hartono dan Nur Samsul berjaga di luar toko untuk menjaga agar proses pengambilan barang perampokan berjalan dengan lancar. Arif yang kala itu membawa senpi yang berjenis FN segera menodongkan senpinya ke arah orang-orang yang ketakutan itu. Ia pun berkata, "Jangan bergerak, jangan melawan. Bila tidak melawan, tidak akan kami sakiti." Sementara Amsuri, Sadewa, dan Cuplis dengan rakusnya memasukkan apa saja yang bisa mereka masukkan ke dalam tasnya saat itu. Mereka memasukkan berbagai macam jenis perhiasan emas. Di antaranya adalah emas 99 seberat 7 kilo, emas 420 sebanyak 10 kilo, emas 700 sebanyak 5,5 kilo, dan uang tunai senilai 160 juta. Arif pria Banyuwangi ini kemudian menghampiri Abdillah. Ia tarik tangannya dan ia pun jatuhkan tubuhnya ke lantai. Di saat Abdillah terjatuh ke lantai,
Arif kemudian menginjak-injak kepalanya hingga bibirnya membentur lantai. Menerima perlakuan tersebut, Abdillah hanya bisa diam dan membiarkan toko emas Arafah terjarah oleh tangan-tangan perampok. Setelah Amsuri, Sadewa, dan Cuplis berhasil memasukkan semua barang rampokannya ke dalam tas. Kemudian mereka segera menuju sepeda motornya untuk melarikan diri. Saat itu Hartono dan Nur Samsul ikut bersiap pergi untuk meninggalkan toko emas tersebut. Dan begitu juga dengan Arif. Sambil tetap menodongkan senpinya, ia pun berjalan mundur menuju sepeda motor yang akan membawanya pergi. Namun belum juga sepeda motor Arif bergerak, Abdillah dengan gerakan cepatnya segera menerjang Arif yang bersenjata itu. Terjangan Abdillah sontak membuat Arif pun jatuh terguling ke tanah. Nur Samsul yang melihat kejadian tersebut tak tinggal diam. Tanpa ragu, ia pun meletuskan satu pelurunya dan peluru tersebut tepat mengenai punggung Abdillah. Abdillah yang kesakitan tertembus timah, ia pun sempat bersembunyi di balik tembok. Nur Samsul yang kesal melihat peristiwa tersebut, lalu dengan tanpa ampun ia pun menesingkan timah-timah panasnya secara membabi buta ke segala arah ke dalam toko emas Arafah. Desingan-desingan tanpa arah tersebut kemudian mengenai Umi Kalsum. Ia terluka di bagian perut. Melihat adanya korban yang berjatuhan di siang itu, kemudian secara tiba-tiba dari arah seberang, seorang penjual beras yang bernama Pak Salimin dengan gagah beraninya berlari dan menerjang tangan Nur Samsul. Ia mencoba menjatuhkan senpi yang ia bawa, dan di saat Pak Salimin ingin mencoba memukulnya, Nur Samsul tanpa ampun memberondong tubuh si penjual beras tersebut dengan timah panasnya kembali. Pak Salimin si penjual beras tumbang, bersimbah noda merah. Melihat usaha perlawanan dari orang-orang dan warga, membuat para perampok panik dan masing-masing dari mereka mencoba melarikan diri dengan motor yang telah mereka bawa sebelumnya. Arif pun juga sama, melihat kawan-kawannya pergi, ia tak mau ketinggalan. Di saat itu, ia melihat ada sebuah peluang baginya untuk melarikan diri. Kemudian ia dekati motornya dan ia nyalakan mesinnya. Namun kembali, Abdillah tidak mau menyerah. Walau ia mengalami luka di punggungnya, ia segera berdiri dan berlari. Ia dekati Arif si perampok, lalu ia rangkul, dan kemudian ia banting tubuh Arif ke aspal. Keduanya pun bergumul di tanah, saling pukul. Arif pun mempertahankan senpinya agar tak terlepas dari tangannya. Sedangkan Abdillah pun berusaha supaya senpi Arif tak mengarah kepadanya. Di saat bersamaan muncullah seorang tukang parkir toko. Ia pun berusaha menolong Abdillah dengan cara memukulkan martil ke tangan Arif agar senpi yang ia bawa pun terjatuh. Namun naas, pukulan martilnya tidak cukup kuat menjatuhkan senpi yang Arif bawa. Sejurus kemudian, Arif kembali mendesingkan timah panasnya ke tubuh Ivansyah. Sang tukang parkir pun tumbang, berlumur noda merah. Melihat pergumulan yang terjadi, membuat kemarahan Umi Hani tak tertahankan. Dalam hatinya ia pun berkata, "Saya harus bertindak." Sontak motivasi yang secara tiba-tiba itu muncul, kemudian membawanya mengambil sebuah helm yang ada di sekitarnya. Lalu dengan gagah berani dan sekuat tenaga, ia pukulkan helm tersebut ke arah Arif berkali-kali. Namun bukan malah meredah, malah Arif kemudian mendesingkan timah panasnya tepat mengenai tubuh Umi Hani. Umi Hani pun tumbang, bersimbah noda merah. Abdillah yang mulai lemah ditambah kondisi pasar yang mulai ramai, membuat Arif kemudian berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motornya. Namun, diam-diam dari kejauhan, warga dari tadi menyaksikan ketangguhan orang-orang yang mempertahankan dirinya dari usaha perampokan tersebut. Warga yang geram melihat sepeda motor Arif meluncur di depan mereka. Akhirnya dengan bantuan alam semesta, warga secara bahu-membahu menghadang laju sepeda motor Arif Gunawan. Sepeda motornya berhasil dijatuhkan oleh warga. Senpinya pun berhasil pula diamankan. Dan sudah tahu apa yang terjadi, puluhan bogem mentah, ayunan kayu, helm, batu dipersembahkan kepadanya. Babak belur sudah pasti. Laporan kejadian perampokan yang terjadi di toko emas Arafah segera diterima oleh pihak kepolisian. Yang tak lama kemudian hadirlah mereka dan melakukan olah TKP. Arif Gunawan yang babak belur itu tak lupa dijemput oleh pihak kepolisian. Dan dari mulutnya lah polisi kemudian berhasil meringkus satu persatu rekan sejawatnya. Satu rekannya, Andri, berhasil diringkus di hari yang sama. Sedangkan Hartono, Nur Samsul, dan Sadewa berhasil diringkus di Surabaya. Sedangkan Amsuri dan Cuplis DPO. Akibat kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh kawanan perampok bersenjata yang menghilangkan 2 nyawa, yaitu Umi Hani dan Pak Salimin si penjual beras, serta melukai 3 orang lainnya ini, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin memvonis kelimanya dengan hukuman seumur hidup. Putusan tak berubah hingga ke tingkat kasasi.
Semoga dari kejadian ini kita bisa sama-sama ambil pelajarannya. Dan untuk keluarga korban, semoga rahmat yang melimpah terus tercurah bagi kalian. Amin. Dan kisah ini pun berakhir.